Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mugawe Official. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bagian dari larutan asam dan basa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, saya sampaikan pada Anda semua, semoga selalu diberi kesehatan dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan 3M. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Ini lanjutan dari pembahasan tentang larutan asam dan basa sebelumnya. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menghitung konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan berdasarkan kesetimbangan ion dalam larutan tersebut. Ini tujuan yang akan kita capai, jadi nanti Anda diharapkan bisa menghitung konsentrasi ion H+ dan ion OH-. Untuk itu kita mengingat kembali tentang larutan elektrolit dan non elektrolit, ya kan? Masih ingatkah apa yang menyebabkan kekuatan daya hantar listrik dari suatu larutan? Masih ingatkah Anda tentang itu? Kekuatan daya hantar listrik sebanding dengan jumlah ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan tersebut. Artinya apa? Pada pembahasan ini akan memaparkan air sebagai pelarut murni, pengaruh penambahan zat asam atau zat basa sehingga membentuk larutan asam atau larutan basa dengan kekuatan daya hantar listrik tertentu. Kekuatan daya hantar listrik larutan asam dan basa untuk selanjutnya diistilahkan dengan kekuatan asam dan basa. Tentunya Anda ingat tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Juga ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ya, dimana elektrolit kuat itu terionisasi sempurna, sedangkan elektrolit lemah terionisasi sebagian. Demikian halnya nanti pada pembahasan ini mengenai larutan asam dan basa, ada larutan asam atau basa yang terionisasi sempurna dan ada larutan asam dan basa yang terionisasi sebagian. Nah, itu memengaruhi kekuatan asam dan basa itu sendiri. Ya, setelah Anda mengingat ini, maka kita masuk tentang pembahasan tetapkan kesetimbangan air sebagai pelarut universal atau pelarut senyawa asam dan basa. Air merupakan pelarut universal yang bersifat elektrolit sangat lemah. Sebagian kecil molekul air terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH- menurut reaksi seperti ini. Ya, H2O terionisasi menjadi H+ dan OH-. Di sini tandanya bolak-balik, tanda panahnya ini artinya terionisasi sebagian. Dari reaksi tersebut, tetapkan kesetimbangan air dirumuskan sebagai berikut. Ya, karena ini membentuk kesetimbangan, maka didapatkan persamaan kesetimbangan K sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi air. Dari sini, maka apabila konsentrasi H2O dipindahkan ke sebelah kiri, maka kita dapatkan tetapan kesetimbangan air. Nilainya adalah konsentrasi H+ kalikan konsentrasi OH-. Selanjutnya, KH2O ini ya disebut nanti KW. Nah, penjelasan lainnya adalah karena fraksi molekul air yang terionisasi sangat kecil, konsentrasi air yaitu H2O hampir-hampir tidak berubah. Ya, dengan demikian KH2O ini dikasih inisial jadi KW, W-nya ini water. Ya, KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Dari sini, maka berdasarkan reaksi ionisasi air, kita tahu bahwa perbandingan ion H+ dan
OH- dalam air murni pada suatu larutan netral itu besarnya sama. Konsentrasi H+ besarnya sama dengan konsentrasi OH-. Sehingga rumus KW dapat ditulis sebagai berikut. Nah, KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi H+ lagi, karena sama H+ sama dengan H+. Tadinya kan KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Nah, karena H+ nya sama dengan OH-, maka bisa ditulis KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi H+. Sehingga KW sama dengan konsentrasi H+ kuadrat. Dari sini ya, berdasarkan data hasil percobaan, air murni pada suhu 25 derajat Celcius mempunyai nilai KW 1 kali 10 pangkat min 14. Dari nilai tersebut didapat nilai KW itu sama dengan konsentrasi H+ kuadrat ya, 1 kali 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H+ kuadrat, maka konsentrasi H+ nya itu sama dengan akar 10 pangkat min 14. Pangkatnya hilang, maka juga berubah nilainya menjadi akar. Dari sini akar 10 pangkat min 14 adalah 10 pangkat min 7. 14 bagi 2 itu berarti 7 kan, 10 pangkat min 7, sehingga harga konsentrasi H+ sama dengan harga konsentrasi OH-, yaitu sama-sama 10 pangkat min 7. Nah, ini untuk H+ dan OH- pada air murni. Pengaruh penambahan asam pada air murni menyebabkan perbandingan ion H+ dan ion OH- menjadi lebih besar H+ dibanding konsentrasi ion OH-. Penambahan ion H+ dari suatu asam akan menyebabkan konsentrasi H+ dalam larutan bertambah, tetapi tidak akan mengubah KW atau hasil kali konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Hal ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri dan OH-nya mengecil. Sedangkan pengaruh penambahan basa pada air murni menyebabkan perbandingan ion H+ dan ion OH- menjadi lebih besar ion OH- ya, penambahan basa. Nah, penambahan ion H+ dari suatu basa akan menyebabkan konsentrasi OH- dalam larutan bertambah, tetapi tidak akan mengubah KW atau hasil kali H+ dan OH-. Hal ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri dan konsentrasi H+ mengecil. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, maka cara menghitung konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan itu adalah yang pertama untuk asam kuat dan basa kuat. Ya, untuk asam kuat dan basa kuat. Pada asam kuat berlaku persamaan sebagai berikut. Konsentrasi H+ sama dengan molaritas asam kali valensi asam kali A, Ma kali A. H+ sama dengan Ma kali A, ini diingat ya, ini rumusnya ini. Nah, dari sini maka keterangannya ini, H+ adalah konsentrasi ion H+, satuannya mol per liter atau molar. Ma adalah molaritas asam kuat, mol per liter atau molar. Sedangkan A adalah valensi asam kuat, valensi asam kuat. Nah, ini hampir mirip ya. Sedangkan untuk konsentrasi ion OH-nya nanti menggunakan rumusan KW tadi. Pada basa kuat itu berlaku juga seperti ini, menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan MP kali B. Ini Ma kali A, ini MP kali B ya. Terangannya sama. OH- itu konsentrasi ion OH-, MP itu molaritas basa kuat, B itu valensi basa kuat. Sedangkan untuk konsentrasi H+ nya bisa dicari menggunakan rumusan KW. Jadi
Kalau Anda sudah bisa memahami asam kuat atau untuk persamaan asam ini seperti ini, bahasa tinggal A-nya diganti B saja. Bandingannya itu ya. Yang lainnya pemahamannya sama. Di sini muncul asam kuat dan basa kuat. Itu dari mana? Asam kuat dan basa kuat itu kan seperti halnya elektrolit kuat tadi, terionisasi sempurna kan? Karena terionisasi sempurna sehingga semuanya berubah menjadi ion positif dan negatif. Maka yang mempengaruhi itu adalah valensinya. Pemahaman ini didasarkan pada teori Arrhenius bahwa ciri-ciri asam adalah pemberi H+, sedangkan ciri-ciri basa adalah penghasil OH- jika dilarutkan dalam air. Ya, jadi persamaannya ini. Kalau Anda sudah mengingat satu persamaan ini, tentunya bisa mengingat persamaan pada basa kuat. Contoh soal asam kuat. Jadi penerapan rumus tadi. Berapa konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan HCl 0,1 molar pada suhu 25 derajat Celcius? Penyelesaiannya begini. Terdapat dua reaksi ionisasi, ya kan? Yang pertama adalah yang terionisasi adalah air. Karena air sebagai pelarut, dia terionisasi. Ionisasi air tadi sudah dibahas bahwa konsentrasi H+ adalah 10⁻⁷, konsentrasi OH- juga 10⁻⁷. Nah, perhatikan konsentrasi ion H+-nya saja karena ini asam, ya kan? Yaitu 10⁻⁷. Sedangkan reaksi ionisasi HCl itu HCl berubah menjadi H+ dan Cl-. Nah, dalam hal ini HCl konsentrasinya 0,1 molar, ya. Karena valensi asam ini satu, jumlahannya satu, maka variabel di sini juga satu, koefisien reaksi ini satu, maka sama-sama di sini satu, maka sama 0,1 molar, 0,1 molar. Sedangkan Cl-nya juga satu sama sehingga 0,1 molar. Nah, karena kita akan membicarakan asam, maka yang diperhatikan adalah konsentrasi H+-nya saja. Nah, dari sini berarti kan ada dua konsentrasi H+, yang pertama berasal dari air itu sendiri, yang kedua berasal dari asam yang dilarutkan dalam air. Nah, nilai 10⁻⁷ itu sangat kecil ya bila dibanding dengan 0,1 atau 10⁻⁻⁴. Oleh karena itu H+ yang berasal dari air bisa diabaikan. Ini penjelasannya tadi, total H+ dalam larutan mestinya 0,1 ditambah 10⁻⁷ molar. Nah, penambahan 10⁻⁷ molar itu sangat kecil sehingga konsentrasi ion H+ dapat dianggap hanya berasal dari HCl. Dengan demikian, jawabannya apa? Konsentrasi ion H+-nya itu bernilai 0,1 mol per liter. 10⁻⁷-nya diabaikan. Kalau diterapkan dalam rumus tadi itu tinggal dimasukkan saja. A-nya 0,1, A-nya 1, jumlahannya hanya 1. Sehingga 0,1 kali 1 ya 0,1. Nah, selanjutnya untuk menghitung konsentrasi ion OH- ya, kalian bisa menggunakan rumus KW. Tadi rumus KW itu kan KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Nilai KW-nya adalah 10⁻⁴ pada suhu 25 derajat Celcius. Sehingga dari persamaan KW seperti ini kita masukkan 10⁻⁴ sama dengan 0,1, tadi sudah dihitung ini 0,1 kali konsentrasi OH-. Dari sini maka konsentrasi OH- harganya adalah 10⁻⁴ dibagi 0,1, sehingga berarti 10⁻⁴ dikurangi 10⁻⁴, 0,1 kan berarti 10⁻⁴, itu menjadi 10⁻⁴ mol per liter. Jadi jawabannya adalah konsentrasi ion H+-nya 0,1 atau 10⁻⁴, sedangkan konsentrasi ion OH-nya 10⁻⁴. Ya,
sehingga konsentrasi H+ lebih besar daripada konsentrasi ion OH-. Nah, itu contoh soal untuk asam kuat. Nah, selanjutnya contoh soal untuk basa kuat, ya. Pemahamannya sama dengan yang tadi ini. Berapa konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan NaOH 0,1 molar pada suhu 25 derajat Celcius? Penyelesaiannya hampir sama. Terdapat dua reaksi, ya kan. Yang pertama adalah reaksi ionisasi air sebagai pelarut, nilainya seperti tadi 10⁻⁷ dan 10⁻⁷. Karena di sini basah, maka yang diperhatikan adalah konsentrasi ion OH-nya saja. Sedangkan reaksi ionisasi NaOH itu NaOH terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Nah, perhatikan konsentrasi ion OH-nya saja 0,1 terionisasi NaOH, jumlah OH-nya 1, sehingga ini disebut dengan basa bervalensi 1, ya, monohidroksi valensi 1. Karena basa bervalensi 1, maka jumlah OH-nya juga hanya 1. Koefisien NaOH 1, koefisien OH-nya 1, maka nilainya sama 0,1 dan 0,1. Sedangkan Na+ nya juga koefisiennya 1, sehingga sama juga 0,1 molar, ya. Tapi dalam hal ini tadi saya sudah katakan yang diperhatikan adalah konsentrasi ion OH- saja. Ini totalnya tadi sama, 0,1 ditambah 10⁻⁷ molar. Karena 10⁻⁷ ini sangat kecil, sehingga konsentrasi OH- yang berasal dari air diabaikan. Dengan kata lain, konsentrasi OH- yang ada itu hanya berasal dari NaOH ini saja, sehingga harga OH- sebesar 0,1 mol per liter atau 10⁻⁷ mol per liter. Kalau tadi kita mencari OH- setelah dicari H+, sekarang kebalikannya, setelah ditemu atau didapatkan harga OH-nya, kita bisa mencari atau menghitung konsentrasi ion H+, ya, menggunakan Kw lagi. Kw sama dengan H+ kali OH-. Nilai Kw-nya tadi 10⁻⁴, sehingga 10⁻⁴ sama dengan konsentrasi H+ kali 0,1. H+-nya maka 10⁻⁴ dibagi 0,1, hasilnya OH-nya itu 10⁻⁻13. OH-nya 10⁻⁻13. Jadi H+-nya itu 10⁻⁻13. Jadi OH-nya 0,1 mol per liter, sedangkan H+-nya 10⁻⁻13. Kebalikannya dari tadi, ya. Yaitu untuk asam kuat dan basa kuat yang ini. Nah, contoh larutan asam kuat dan basa kuat. Larutan asam kuat yang termasuk larutan asam kuat adalah asam sulfat, asam bromida, asam iodida, asam klorat, asam dan jangan lupa HCl itu tadi. Di sini nggak tertulis HCl, ya, tadi HCl sudah dicontohkan. Sedangkan yang termasuk basa kuat adalah lithium hidroksid, natrium hidroksid, kalium hidroksid, kalsium hidroksid, rubidium hidroksid, strontium, cesium, barium, magnesium hidroksid, dan berilium hidroksid. Jadi yang termasuk basa kuat adalah logam-logam golongan 1A dan 2A yang bersenyawa dengan OH. Sedangkan yang termasuk asam kuat adalah asam yang terbentuk dari golongan 7A kebanyakan, ya. Klorida, bromida, iodida, ya kan. Cl juga begitu. Asam klorat, HClO3. Kalau HCl asam klorida. Selanjutnya kita akan melihat cara menghitung konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan. Dalam hal ini adalah larutan asam lemah dan basa.
Pada asam lemah berlaku persamaan sebagai berikut. Persamaannya H plus sama dengan akar Ka kali Ma, atau H plus sama dengan alfa kali Ma. Alfa kali Ma. Keterangannya apa? Ka itu tetapan ionisasi asam. Mengapa ada Ka? Karena pada asam lemah terjadi reaksi ionisasi yang membentuk reaksi kesetimbangan, maka ada Ka. Ma molaritas asam lemah, sedangkan alfa derajat ionisasi asam lemah, ya, derajat ionisasi asam lemah. Sedangkan untuk konsentrasi ion OH- menggunakan rumusan KW kayak yang tadi itu. Sekarang pada basa lemah ini berlaku persamaan yang mirip, hanya inisial A ini diganti B. Nah, menggunakan rumus sebagai berikut: konsentrasi OH- akar Kp kali Mp, atau OH- sama dengan alfa kali Mp. Ya, keterangannya Kp tetapan ionisasi basa lemah, Mp molaritas basa lemah, alfa derajat ionisasi basa lemah. Ya, dari sini secara tidak langsung maka Anda bisa membedakan antara asam kuat dan asam lemah, dan basa kuat serta basa lemah. Kalau asam kuat maupun basa kuat di sana ionisasi sempurna sehingga tidak memiliki harga Ka, tetapan kesetimbangan asam atau tetapan kesetimbangan basa untuk basa kuat, ya, tidak memiliki. Sedangkan untuk asam lemah dan basa lemah karena terionisasi sebagian maka berlaku atau memiliki harga Ka dan Kp untuk basa lemah. Sedangkan alfa tadi, alfa adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi untuk asam kuat dan basa kuat itu nilainya 1, sedangkan untuk asam lemah dan basa lemah nilainya antara 0 sampai dengan 1. Artinya lebih besar dari 0 kurang dari 1, ya, tidak akan sampai 1. Kalau sudah 1 namanya kuat. Nah, ini persamaan yang bisa digunakan untuk mencari konsentrasi ion H+ dan OH- baik dalam asam lemah maupun basa lemah. Ya, contoh soal untuk asam lemah misalkan, ya. Tentukan konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan CH3COH 0,1 molar dengan Ka ketetapan setimbangan asamnya untuk CH3COH adalah 10 pangkat min 5. Hanya begini, diketahui molaritas CH3COH 0,1 molar dan Ka nya 10 pangkat min 5. Ditanya H+ dan OH-. Larutan CH3COH adalah asam lemah, maka untuk menghitung konsentrasi ion H+ nya menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ka nya tadi 10 pangkat min 5, di sini Ma nya 0,1, berarti akar 10 pangkat min 5 kali 0,1 atau 10 pangkat min 1 hasilnya adalah akar 10 pangkat min 6. Akar 10 pangkat min 6 berarti 6 dibagi 2, konsentrasi H+ nya menjadi 10 pangkat min 3 mol per liter. Sedangkan untuk konsentrasi ion OH- menggunakan rumusan KW sebagai berikut: KW H+ OH- nilainya adalah, kan biasa ya, 10 pangkat min 14 KW nya ini pada suhu 25, sehingga persamaan ini menjadi KW sama dengan konsentrasi H+ yang baru saja ketemu ini kalikan konsentrasi OH-, maka OH- nya menjadi 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat min 11. Jadi H+ nya 10 pangkat min 3, OH- nya 10 pangkat min 14. Nah, cara atau langkah-langkah ini berlaku pula untuk soal basa lemah. Tentukan konsentrasi ion H+ dan OH- larutan NH3 0,1 molar dengan KPNH3 10 pangkat min 5.
persis sama seperti tadi langkah-langkah. Larutan NH3 adalah basa lemah, maka untuk menghitung konsentrasi ion OH- menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Kb nya sudah tahu, Mb nya sudah tahu, jadi sama-sama 10/4-6, sehingga akar 10/4-6 adalah 10/4-3. Untuk menghitung harga H+ ya, karena ini yang dicari adalah pertama OH, sekarang mencari H+ nya kalian bisa menggunakan persamaan KW yang biasa, itu KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- ya, dengan harga KW 10/4-3, maka bila dimasukkan di sini 10/14 sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- ya, yaitu 10/4-3, maka hasilnya berapa? 10/4-14. H+ nya hasil akhirnya 10/4-11. Jadi konsentrasi OH- nya adalah 10/4-3 dan konsentrasi H+ nya 10/4-11. Contoh larutan asam lemah dan basa lemah itu seperti ini. Larutan asam lemah seperti asam format, asam semut, asam asetat atau cuka, asam klorida, karbonat, sianida, nitrit, hipoklorit, sulfit, sulfida. Dan untuk basa lemahnya adalah amonium hidroksida atau sering dikenal dengan amonia, ya. Yang kedua aluminium hidroksida, AlOH3 sering dikenal dengan obat mah. Besi 3 hidroksida, FeOH3, amonia NH3, besi 2 hidroksida, FeOH2 kali. Nah, dari contoh ini maka catatannya untuk materi ini adalah yang pertama, dalam air hanya sebagian asam lemah dan atau basa lemah yang terubah menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasinya antara 0 sampai dengan 1, artinya lebih besar, ya, lebih besar dari 0 kurang dari 1, lebih besar dari 0 kurang dari 1. Yang kedua, sedangkan untuk asam kuat dan basa kuat teroleh sempurna menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasinya adalah 1 nilai. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi atau dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.